jangan pernah kita membuli-buli, jangan pernah kita nyampaikan kata omongan-omongan yang bisa merusak mental korban, karena perundungan itu adalah perilaku yang tidak baik, perilaku yang tidak menyenangkan. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama Ambo Desbis Gari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat siang dan sana sadonyo. Seperti biasa, setiap hari Senin dan Selasa kita selalu kedatangan bintang tamu inspiratif dari Ranah Minang. Dan Kaliko adalah seorang anak inspiratif. Tokoh anak inspiratif. Kita perkenalkan saja Adinda kita Thoyibah Syafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Desbi. Oke, kok kalau di kuku mau kayaknya ponakan awak. Kalian kemana Syafiq? Syafiq kelahiran tahun 2008 Bang Desbi. 2008 Iya. tuh lah kuliah tuh. S2 tuh mana Bang Desbi? Masih S1. Masih S1. S1 2008 tuh masih S1. Nah, Syafiq kini berarti kelas berapa tuh? Syafiq kini baru lulus dari SMP Bang, di SMP Perguruan Islam Arisalah, Padang. Di kuliah salah baru lulus SMP. Baru lulus kamu masuk SMA Baru nih kamu masuk SMA tahun gini. Oke. Allah menjadi tokoh anak inspiratif di usia kini baru waktu itu ya. Enam baleh Bang Desbi. Enam baleh tahun awak mau enam baleh mangga. Kulo, iko kan dengan umur sekian berarti lah mulai banyaklah hal-hal positif yang Syafiq, panggilan Syafiq ya? Iya, panggilan Syafiq Bang Yang Desbi. Syafiq lakukan gitu kan. Kok kayaknya akan menjadi beban bagi tetangga. Di mana-mana iya. Soalnya oleh Syafiq tuh aja. ada kayak gitu enggak kalau di Tampek tinggal? Lain. Lain enggak ada. Lingkungan masyarakat alhamdulillah elok. Alhamdulillah. Di masih tinggal. Syafiq tinggal di Padang Pariaman Bang. Mungkin bingung ya, mungkin ada beberapa pemirsa bingung, Mbak kok warga Padang Pariaman bisa jadi wali kota Cilik Padang gitu ya? Iya. Iya, sebenarnya kalau dipikir-pikir, iya betul Bang, seharusnya jadi Bupati Cilik seharusnya kan, Bupati Iya. Padang Pariaman. Nah, tapi karena Syafiq sekolahnya di Arisalah, nah jadi Syafiq ambil lokasi untuk ikut dalam lomba wali kota Cilik dari Arisalah, perwakilan dari sekolah aja. Gitu. Oh, berarti untuk di Kota Padangnya. Iya di Kota Padang, jadi sehingga bisa perwakilan untuk bisa dalam perlombaan wali kota Cilik Kota Padang. Oh, terbaru sih. Tahun 2022 Bang Despi. 2022 berarti 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Baku ikut itu. Nah, awalnya kan pemerintah Kota Padang ini punya program Wali Kota Cilik Kota Padang, ada lomba di Kota Padang ini yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Bang. Dan program Wali Kota Cilik Kota Padang ini adalah salah satu program Wali Kota Cilik yang ada di Indonesia, Bang. Baru Kota Padang pertama ado gitu. Nah, jadi pas waktu Syafiq awal libur sekolah dulu tahun 2022, tiba-tiba masuk kok di beranda Instagram Syafiq ada info perlombaan Wali Kota Cilik Kota Padang. Nah, Syafiq penasaran dong, rasanya jadi wali kota kok gitu Manga sih wali kota kok gitu kan. Ya udah Syafiq penasaran, Syafiq coba ikut. Nah, dalam sistem tahap perlombaan Wali Kota Ciliko, awalnya itu namanya lomba kreativitas sehari menjadi wali kota. Ini sehari beko jadi wali kota, Bang. Sehari menjadi wali kota. Pas tanggal 7 Agustus tahun 2022 Patang. Nah, Syafiq ikut, ternyata ada beberapa tahap. Yang pertama tahap Syafiq laksanakan itu karya tulis. Karya tulis itu judulnya apa sih yang harus kita lakukan ketika jadi wali kota, Bang gitu. Syafiq sampaikan, Syafiq keluhan unek-unek kok saudaranya. Syafiq buat di karya tulis tersebut, salah satu program yang Syafiq buat di karya tulis tersebut, jika Syafiq terpilih menjadi wali kota Padang gitu kan, Syafiq akan memanfaatkan kontainer-kontainer bekas yang ada di kota Padang untuk dijadikan sekolah anak secara gratis. Wah, Masya Salah Allah. satunya. Ada juga Syafiq ide Syafiq yang Syafiq tuangkan, yaitu membangun gedung anak muda, gedung serbaguna untuk anak-anak muda. Salah satunya ada kelas musik, kelas film, ada kelas tari, seni, budaya. Di sana kita collabkan semuanya.
Itu dipakai untuk anak-anak muda gratis, alhamdulillah. Kalau di Kota Padang alhamdulillah udah ada gitu, Ya, Youth Youth Center. Center. Nah, gitu. Nah, sesudah dari karya tulis ilmiah, alhamdulillah Syafiq masuk ke tahap selanjutnya, Bang. Itu ada tahap selanjutnya, video orasi kalau kita jadi wali kota Cilik. Itu Syafiq tag video. Jika Syafiq jadi wali kota, Syafiq akan sampaikan visi misi apa yang mau Syafiq sampaikan sesuai karya tulis apa yang udah kita buat sebelumnya gitu. Alhamdulillah dari 200 anak yang ikut SMP Sekota Padang, Syafiq masuk ke tahap karya menang dalam karya tulis, lanjut ke video orasi. Ternyata pas video orasi Syafiq masuk loh, jebol loh Bang gitu. Yaudah alhamdulillah Syafiq bersyukur bisa berada di titik ini gitu kan. Awalnya kan cuma penasaran kan apa sih pengen bana gitu nih jadi wali kota tas sasa gitu tibonya bahasa Minangnya nak banget. Nah, jadi pas Syafiq masuk ke video orasi, alhamdulillah 10 anak yang masuk ke dalam grand final. Itu 10 anak ini hadir pada grand final di rumah dinas Pak Wali Kota Padang. Itu Pak Wali langsung jurinya Bang. Untuk Pak Wali langsung yang pilih yang maka jadi wali kota Cilik Kota Padang pada tahun itu. Nah gitu. Nah alhamdulillah pada tanggal 3 Agustus tahun 2022 kemarin Syafiq hadir perwakilan dari SMP Perguruan Islam Marisalah juga sebagai grand final wali kota Cilik Kota Padang. 10 anak ini nanti akan diaudisikan lagi siapa nih yang akan jadi wali kota Cilik. Alhamdulillah Syafiq terpilih menjadi wali kota Cilik Kota Padang tahun 2022 bersama Keisha Mesaroh wali kota Cilik Kota Padang 2022. Jadi nyos pasang Bang, ada cowok, ada cewek nyuci. Jadi 10 anak ko akan diambil 2 orang yang jadi wali kota dan selebihnya beko jadi duta anak di Kota Padang gitu. Oh, oke, berarti yang pemenangnya jadi wali kota Cilik. Wali kota Cilik dan selebihnya 10 anak ko jadi duta anak di Kota Padang. Ada duta keluarga, ada duta anti narkoba, ada duta informasi seperti itu. Oke, berarti ada kategori-kategori khusus ya. Ada kategori. Seperti sama kayak di pageant-pageant kayak misalnya udah uni gitu betul, ya. iya. Ada yang khusus pariwisatanya, ada yang kebudayaannya, ada keluarganya seperti itu. Oh gitu. Kebetulan waktu itu kebetulan ya karena ada perjuangannya lah ya. Iya. Perjuangannya Syafiq bisa jadi juara pada saat itu 2022 dan wakilnya perempuan ya? Perempuan Keisha Mesaroh. Oke. Itu emang sengaja perempuannya diletak di wakil atau sama-sama wali kota Cilik sih Bang keduanya. Jadi kan diambil yang sepasang gitu, diambil sepasang. Jadi tidak ada wakil-wakilnya. Beda dengan tahun 2023 lah ada wakilnya itu. Pada zaman itu kan Pak Wali Kota Padang belum punya wakil ya doh. 2003 lah ada wakilnya. Jadi ada lo wakil wali kota Cilik gitu. Sesuai zamannya. Oke. Nah, waktu itu kan di tahun 2022 tuh perwakilan dari sekolah. Berarti emang diadakan kompetisi itu berarti itu pertama di Kota Padang kok. Pertama di Indonesia. Pertama di Kota Padang, pertama lo di Indonesia. Pertama di Indonesia dan itu menumbuhkan minat dari anak-anak muda. Bagaimana sih menjadi pemimpin ya. Terutama karena ikut kompetisinya Kota Padang, jadi wali Kota Padang. Jadi rasa-rasanya di wali Kota Padang setidaknya dengan umur waktu itu masih 12 tahun ya. Iya, 12 tahun ya. Di umur 13 tuh Bang, 13 tahun ya, 13 tahun bisa merasakan gini loh jadi wali kota. Nah, mengasih waktu itu? Nah, pas alhamdulillah menang 3 Agustus tuh Bang. Wali kota Cilik Kota Padang kok emang dibilang lo baju khusus wali kota Bang, baju PDH yang baju putih ya. Dari topi, atribut-atribut lengkap Pak Wali Kota Syafiq dapat dan itu kita pakai gunakan di saat tanggal 17 Agustus 2022 kemarin lalu. Nah, kita menghadiri upacara 17 Agustus dari pagi sampai malam. Syafiq kegiatan sesuai wali kota tuh gitu Bang. Jadi Syafiq merasakan sebenarnya Syafiq sangat bangga dan salut kepada pemerintah Kota Padang untuk bisa merangkai lah kegiatan, mengadakan kegiatan wali kota Cilik Kota Padang. Syafiq kan berharap wali kota Cilik akan ada di kota-kota lainnya gitu. Dan tak hanya wali kota Cilik, juga ada gubernur Cilik, bupati Cilik. Harapannya sampai presiden Cilik. Jadi anak-anak ke Bang, anak-anak muda sekarang bisa merasakan rasanya untuk jadi pemimpin. Akan muncul nanti ide-ide yang demokratis, kreativitas anak tuh akan muncul. Dia akan merasakan bagaimana menjadi pemimpin seperti itu. Dia juga bisa menyiapkan bagaimana untuk masa depannya ke depan. Nah, seperti itu Bang. Nah, jadi pada tanggal 17 Agustus itu Bang, Syafiq jadi wali kota Cilik Kota Padang bersama Keisha Mesaroh, juga ada Pak Indri Septa. Nah, pada waktu itu pagi kita berangkat dari rumah Pak Wali Kota Padang sampai di kantor Wali Kota Padang, kita menghadiri upacara 17 Agustus pada tahun 2022. Selesai upacara 17 Agustus, kita mengikutilah rangkaian kegiatan Pak Wali Kota Padang sesuai protokol dan kepemimpinannya gitu. Selesai dari upacara, kita lanjut bertemu dengan masyarakat, menghadiri acara-acara
17 Agustusan bersama komplek-komplek, bersama masyarakat-masyarakat. Kemudian kita juga berbagi di panti asuhan di salah satu Kuranji, di salah satu panti asuhan Kuranji. Selesai dari panti asuhan Kuranji, kita ke Dinas Pendidikan dan malam kita juga ada kegiatan temu ramah bersama Forkopimda, Bapak-bapak camat, wali lurah yang ada di Kota Padang di rumah dinas wali Kota Padang gitu. Ternyata sibuk ya jadi wali kota ya. Iya benar. Jadi kita merasakan anak muda sekarang bisa merasakan bagaimana rasa wali kota cilik jadi wali kota. Jadi wali kota itu emang sangat luar biasa. Jadwalnya padat, sibuknya masya Allah luar biasa itu ya bang. Dan untuk menjadi wali kota itu tidak mudah, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Dia mempunyai amanah yang sangat besar, tanggung jawab yang sangat besar. Dia mau mengayomi masyarakat dan melayani seluruh masyarakat seperti itu bang. Gitu. Jangan sampai donor tertinggal ya. Iya. Karena beko terjadi ketimpangan-ketimpangan iya. aplikasi Iya, kesenjangan sosial Ya. gitu, Bang. Oke, berarti di waktu itu 1 hari menjadi wali kota ya, satu hari menjadi wali kota Padang lah gitu ya, tapi tetap bersama Bapak Ender Pak ya. Septa itu pergi ke tempat-tempat itu sampai ke mengunjungi masyarakat langsung ya. Itu dapet vibes-nya langsung ya. Iya, Dapet raso-raso bah jadi wali kota kok gitu. Heeh. Masyarakat menyambut dengan hangat gitu. Memang terasa bana gitu, Iya. Bang. Itu waktu itulah terbayang-bayang ya. Oh, kayak ikut jadi wali kota kayak. Iya, lah itu bayang-bayang Bang. Lah seru jadi wali kota tapi emang luar biasa capeknya emang. Aneh. 5 tahun latihannya ke Bang. 5 Itu, tahun, 5 tahun latihannya itu Pak. sehari Itu baru. sehari baru nyukur 5 tahun besok ke Bang. Itu. Iya. Apalagi misalnya kan lah terbayang kok. Ah. Syafiq, kamu misalnya kini tahun 2024 berarti sekitar anggaplah 10 tahun lagi ya. Jadi wali kota termuda di Kota Padang misalnya. Amin. 10 tahun lagi berapa mau Syafiq waktu itu? Kini mana? Kini 16 berarti 26. Oh, 26 bisa tuh. 26 bisa tuh mana? Bisa jebol mana Bang? Jadi wali kota muda ya Kota Padang. di Kota Padang. Yang waktu dulunya Wali waktu kota sekolah cilik. pernah jadi wali kota Iya. cilik. Dan mungkin kawan-kawan yang sama-sama finalis dan 10 orang tuh malah menjadi apa tuh kompetitornya nanti kan, kompetitor Forkopimda serulah Iya. Oh, kok kawan-kawan ambo dulu di finalis wali kota dulu kamu mah ya kan. Kini sama-sama berjuang loh demi kebaikan untuk Kota Padang. Iya. Mudah-mudahan ya. Berarti tiap tahun ada ya? Berarti tiap tahun ada. Pertama kali itu diadakan di tahun 2021 Bang. Itu untuk anak SD pas masa-masa Covid. Tahun 2022 SMP, 2023 SMP, dan 2024 insyaallah akan ada lagi di bulan ini. Iya, iya. Tapi keren sih dengan program-program kayak Iko. Karena biasanya seseorang anak ya, apalagi laki-laki itu baru di usia-usia kuliah baru ada kepikiran Kak Eko jadi pemimpin, jadi minimal lah kalau di sekolah ketua OSIS lah ya, iya. ketua OSIS. Tapi Eko kan bukan lebih pada itu ya, Iya. lebih pada itu, lebih besar skopnya. Kalau misalnya mahasiswa mungkin kayak di BEM-nya, aktivis segala macam. Tapi kini dengan ada program Eko dari usia yang masih sedini mungkin SMP ya, tapi sudah dipacu untuk bisa untuk jadi pemimpin untuk masa Iya. depan. Tapi kini ke merasa itu enggak? Bisa dia pengen juga lah, mau pengen juga lah untuk jadi Kota Padang, wali Kota Padang, tapi dipersiapkan dari kini. Semenjak itulah alhamdulillah punya adolo niat dan tekad untuk membangun negeri lah tiba gitu Bang. Syafiq insyaallah akan terus untuk berkontribusi untuk masyarakat untuk Sumatera Barat. Asalkan itu positif, Syafiq akan terus laksanakan lah gitu. Oke, selagi positif laksanakan ya. Iya. Yang penting kalau misalnya untuk yang namanya Kota Padang bentuknya ketek ya. Bentuk ketek tapi itu akan menjadi sesuatu hal yang besar dilakukan besok dan punya kerumitan tersendiri ya. Oh, tidak hanya memikirkan masyarakatnya dari segi politiknya, dari Iya. segi ekonominya, banyak itu ribet bana gitu kan. Nah, itu dengan usia yang masih sangat-sangat muda kini dipersiapkan keren juga. Mulai ada ketertarikan misalnya bisa kuliah politik lah. Itu masih dalam plan sih Bang, dalam rencana. Semoga saya bisa lah di masa depan bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi mengabdi untuk ranah Minangkabau lah gitu. Iya. Tak Kota Padang, kalau dapet Sumatera Barat. Oke siap. Nah, Iko kita baca cerita-cerita ternyata
nyambung ya. Maksudnya enak ngomongnya, emang calon-calon pemimpin kode cara kecilnya. Amin, ya Dan robbal mungkin alamin. kawan-kawan di rumah penasaran juga sih, bahas sih kegiatan-kegiatan Syafiq selalu mau jadi wali kota Cilik dan kegiatan-kegiatan lainnya di luar itu. Iya, Kita dari TVRI lah mempersiapkan videonya. Kita putarkan video berikut ini. Check it out. Tokoh anak inspiratif dinobatkan kepada Thayyibah Syafiq. Thayyibah Syafiq merupakan mantan wali kota Cilik Padang tahun 2022-2023. Beliau juga tokoh anak yang banyak memberikan kontribusi dan aksi mengenai pemenuhan hak-hak anak, juga aktif di organisasi anak dan kepemudaan di Sumatera Barat. Tergabung pada Forum Anak Kota Padang, Green Generation Sumatera Barat, dan juga KNPI Kota Padang. Saya Thayyibah Syafiq, tokoh anak inspiratif Sumatera Barat bersama Bapak Gubernur Sumatera Barat, Buya Mayeldian Syarullah. Saat ini Syafiq miris melihat pergaulan bebas anak-anak di kalangan anak muda, hingga banyaknya balap liar, tawuran, dan saat ini juga lagi marak-maraknya di kalangan anak muda, yaitu kasus perundungan. Syafiq bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Bapak Gubernur mengajak dan menghimbau, mari bersama kita cegah perundungan. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Thayyibah Syafiq, keren itu sama Pak Gubjo ya. Iya, sama Buya Nah, itu ada pesan-pesan terakhir tuh cukup relate bana kini ya, relate bana kini. Ada kasus perundungan ya, perundungan bahasa namanya bullying lah ya, bullying bahasa awaknya perundungan, terus ada tawuran ya, dan banyak kasus-kasus sosial lainnya yang harus jadi perhatian kita bersama, nah hanya pemerintah sebenarnya kan, karena kita itu tanggung jawab kita bersama, baik dari masyarakat sampai ke pemerintah. Iya. Kalau Syafiq sendiri mencari keadaan itu, Bah? Syafiq melihat keadaan yang sangat miris lah Bang, prihatin melihat keadaan anak-anak muda sekarang. Banyak di segi kalangan anak muda terjadinya kasus tawuran, terjadinya kasus balap liar juga marak nih Bang. Tawuran, balap liar, perundungan, bullying salah satunya. Dan banyak di kabupaten kota kita dapat informasi bahwanya kasus-kasus perundungan, bullying yang lagi marak-marak ini banyak terjadi, sampai perundungan fisik. Itu sangat parah Bang. Kalau Syafiq merespon sendiri, ternyata setuju nggak sih Bang gitu, kalau kesehatan mental itu lebih sakit daripada kesehatan fisik? Kenapa? Kalau kesehatan mental itu berdampak kepada kedepannya. Kalau kesehatan fisik contohnya anak-anak main bola nih. Nah, anak main bola nyo bakaja-kaja tagores kaki sakit, nyo nak akan sadar selagi hidupnya masih bahagia. Yeah. Nah, beko nyo di mana sadarnya, beko lah tiba di rumah. Tiba di rumah baru sadarnya kalau kaki Depannya luko. Ah, ya. luko. Tapi kalau kesehatan mental kita sendiri, di lingkungan kita broken, di lingkungan kita ada orang bully kita, ada orang jahat sama kita, perundungan yang sampai merusak pikiran kita, mental health kita kena. Nah, itu ujung-ujungnya berdampak bahaya, nanti bisa bundir, bisa banyak cara-cara anak-anak sekarang untuk menyelesaikan masalah itu dengan main capek sih nyo gitu nyo Bang. Iya, iya. Itu sangat bahaya kalau kita lihat anak-anak muda sekarang itu. Tapi kita sangat prihatin lah lihat anak-anak sekarang perundungan-perundungan. Harapannya kan kita tidak ada lagi lah kasus-kasus perundungan di Sumatera Barat. Tak hanya di Sumatera Barat, harapannya untuk anak-anak muda Indonesia. Kita sebagai calon-calon generasi emas di Indonesia ke depannya, kita harus mempersiapkan diri, kita harus menjaga silaturahmi, hubungan silaturahmi antar kita. Kita harus menjadikan anak muda ini sebagai nantinya kita akan jadi pemimpin lah di suatu saat di masa depan nanti, seperti itu Bang Despi gitu. Oke. Nah, misalnya kan kok kan kasusnya marak bana masif lah ya, masif di berbagai daerah dan tidak hanya di Sumatera Barat ya, bahkan seluruh Indonesia. Iya. Kalau kita buka sosial media kan itu seberita Iya, ya. iya, iya. Bahkan kalau misalnya yang lain kayak pemerkosaan ayah sama anak, paman sama ponakan, kan itu sangat-sangat miris. Tambah lagi tawurannya, Iya. pembakaran Balap itu, liar. balap liar, kan itu sangat-sangat sedih, Pak. Tapi menurut Syafiq ya, kok andai lo ya, andai Syafiq jadi wali kota misalnya, dan itu terjadi di Siko, ada enggak trik atau cara khusus untuk cepat mengatasi atau setidaknya meminimalisir kasus-kasus kayak itu? Iya.
Sebenarnya kalau contoh salah satunya di kasus balap liar ya Bang. Kalau di Padang mungkin lagi marak-marak balap liar tuh di bypass, di Jalan Katip tuh kan lagi marak balap liar. Sebenarnya kalau kita lakukan pembinaan secara sosialisasi saja, itu kalau menurut Syafiq kurang mempan karena sebagai anak muda sendiri Syafiq juga merasakan karena kalau hanya sekedar masukan saja itu kadang kurang terasa lah gitu ya Bang. Tapi kalau menurut Syafiq sama seperti dengan Taurat perundungan. Di sekolah tuh ada tuh sosialisasi perundungan. Kadang anak-anakku kadang kan enggak diabaikan sih gitu menurut Basoa gitu kan. Itu pun Syafiq melihatnya seperti itu. Tak hanya di sekolah-sekolah, beberapa sekolah yang Syafiq kunjungi saat sosialisasi itu pun beberapa sekolah banyak yang seperti itu gitu, hanya mengabaikan saja pesan-pesan yang kita sampaikan gitu. Harapan Syafiq kepada pemerintah Sumatera Barat, pemerintah Kota Padang, pemerintah kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat bisa menggandeng anak-anak muda dalam terus untuk membuat kreativitas. Kita support anak muda ini di bidang apapun. Misalnya anak muda hobi di bidang otomotif, kita harus support karena mungkin dia merasa seperti ini Bang Desbi. Selama ini tak terkekang lah gitu bahasanya ya, terkekang dengan seperti ini di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah, sehingga dia tidaklah malesinya untuk mengeluarkan minat bakatnya gitu. Kita kan harapannya anak muda di Indonesia, di Sumatera Barat mengeluarkan minat bakatnya. Syafiq yakin anak-anak di Sumatera Barat pasti mempunyai banyak minat bakat. Dia punya banyak minat bakat yang perlu dikembangkannya, perlu disalurkannya agar publik tahu gitu. Semisalnya sukonyo nyanyi tapi masih malu-malu ndak percaya diri gitu. Harapannya kan dia mau menyalurkan bakatnya. Kita sama-sama menggandeng hobinya apa di sekolah tuh disampaikan, sama-sama kita buatlah sosialisasi minat bakat lah dibuat gitu namanya SP. Jadi dia agar tahu dia juga bisa menyesuaikan dirinya tuh seperti apa gitu, seperti itu Bang SP. Oke, berarti tidak hanya kalau untuk di pemerintah dan segala macamnya sosialisasi tidak hanya jangan sih ya, nggak boleh ikut, nggak boleh itu, nggak boleh itu, tapi tidak dicarikan solusinya. Tapi kalau dengan ada solusinya seperti tadi, kita alihkan lah kegiatan-kegiatan yang negatif itu ke hal positif yang bisa menjadi wadah dari hobi-hobinya masing-masing ya. Kayak tadi hobi nyanyi bisa disalurkan, hobi otomotif bisa disalurkan, kayak gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah Provinsi Sumatera Barat pemerintahnya sudah lumayan banyak mengadakan kegiatan-kegiatan Bang. Baik itu lomba-lomba, festival-festival, itu juga salut. Sekarang ada di diri kita sendiri, anak muda yang harus bergerak. Kita harus berani mencoba, kita harus berani untuk melakukan hal-hal yang positif. Itu adalah kreativitas. Kita harus coba, jangan malu-malu, kita harus percaya diri, jangan gengsian lah untuk anak-anak muda sekarang gitu. Karena ini akan berdampak kepada masa depan kita nantinya. Kalau menurut Syafiq, kalau emang rasa nak ngecek jo anak muda, nggak rasa ngecek jo anak yang baru tamat SMP, langsung ngecek orang dewasa. Bahkan orang dewasa pun ketika ngecek pun masih jo ada terbata-batanya. Kok lancar banget, keren. Nah, kan dengan keadaan yang kecil Syafiq tadi, ternyata pemerintah sudah cukup aware dan memfasilitasi lah untuk hal-hal untuk yang berhubungan dengan anak muda ya. Kalau misalnya kayak di Kota Padang sendiri ada youth centernya gitu kan. Cuma kasus-kasus yang kayak gitu kan banyak terjadi. Padahal pemerintah lah menyediakan sampai. Menurut Syafiq di masalahnya. Nah, itu mungkin salah pada pergaulan salah satunya. Itulah salah satu Syafiq masuk di hari salah karena melihat keadaan yang cukup miris lah zaman-zaman sekarang Bang, pergaulan bebas, kenakalan remaja. Salah satunya itu faktornya itu pergaulan bebas Bang gitu. Kadang karena kita juga gitu, karena diri sendiri juga kadang nampak orang ikut lo gitu kan. Ikut banyak sakit adalah tak ikut gitu kan gitu. Salah satunya gitu. Syafiq juga banyak lah melihat gitu. Nampak dengan mata nih langsung banyak gitu. Contoh ada anak-anak kok marko misalnya di kedai-kedai. Yang ikon ndak do sabui cemen mah itu kan banyak anak-anak ini gitu itu kan.
nak Nio disabui cemen, kau tahu harus nampak lo kerasnya gitu kan, harus nampak lo bisa gitu ikut. Ya itu yang nggak boleh, kita nggak boleh. Kita harus mempunyai prinsip sendiri, kita harus mempunyai jiwa kita ini harus iya seperti itu gitu bang. Iya betul sih, karena yang namanya lingkungan tadi ya, kita harus bisa untuk memilih dan memilah ya. Mungkin beberapa anak dan mungkin rata-rata anak tuh karena pengen tetap masuk kepada circle tertentu, dia berusaha masuk ke circle tertentu, dia berusaha untuk merubah diri di situ sesuai dengan lingkungannya. Biar dia tarimo kawan-kawan merokok saudara, biar tarimo merokok lah ya. Kawan-kawan makai saudanya, kawan minum-minum saudaranya, wah ikut lah. Itu yang nggak boleh. Ya, apalagi kalau tawuran, kawan-kawan tawuran pada takut kecil cemen, ikut lah gitu kan. Itu tidak boleh ya. Iya. Bahkan itu pun kalau tahu diri pribadi ya, awak kan bukan perokok. Dan alhamdulillah karena dengan idealisme dan prinsip awak tadi itu, baana lingkungan awak perokok, awak baana diasut misalnya, kok lah sekalinya, awak mohon maaf, awak enggak merokok, awak enggak minum, awak enggak dugem, macam walaupun kawan-kawan kok coba sekalinya. Pasti ada. Kalau Safik sendiri membatasi diri kayak gitu enggak? Membatasi seperti itu, karena itu berdampak lah ke masa depan kita nanti bang gitu, mempengaruhi lah gitu. Mempengaruhi masa depan awak ya. Iya benar. Ya apalagi kini di usia Safik kini kok lagi rentan-rentannya tuh bang, SMP ke SMA tuh rentan-rentannya lah. Ya. Masuk pubertas kan. Kalau Safik sendiri enggak ada yang kawan-kawan circle nan kayak gitu? Sebenarnya kalau kita punya jiwa sosial tentu ada, tapi kita tidak mengikutnya, tapi hanya bergabung saja di pertemanan, sharing-sharing cerita. Dari sana Safik bergabung dengan mereka, tidak mengikut-ikut mereka, tapi kita juga tahu bagaimana keadaan mereka gitu. Dari kita gabung-gabung itu Syafiq tahu loh bang gitu. Keadaan orang tuh ya akhir-akhirnya ya orang tuh stres lah katanya gitu kan. Syafiq tahu keadaannya perasaannya gitu tibonya gitu. Jadi Syafiq gak akan ikut karena Syafiq udah nampak lah dampaknya tuh kayak mah gitu. Betul. Apalagi dengan usia kayak gitu dan faktor X lain ya, faktor di luar yang lain seperti contohnya broken home ya. Itu kan salah satu juo nan menjadi alasan seorang anak dan apa amarin kayak jauh-jauhnya si anak cari pelarian yang lain. Ada banyak faktor nambah anakku jadinya dikutip ya nakal nakal, bahkan inyo pai ke pergaulan bebas tadi, tapi karena di rumah sendiri nak merasa nyaman semacamnya kayak Nio disalahkan tapi gitu. Menurut Safik tapi tahan dulu. Karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah, kita masih bersama Hidayat tuh Thayyibah Syafiq. Kok udah kira sebelumnya ada bintang tamu namanya Hidayat Syafiq. Iya sama stek wah. Mirip-mirip lah. Itu pandai-pandai jatuh sih sana. Syafiq, tadi kita agak tergantung sama pertanyaan. Nah, kan untuk di usia-usia Syafiq kok awak pun merasakan dan pernah ada di posisi itu keluarga broken home gitu ya, di usia-usia rentan kayak gitu. Nah, itu emang pada saat itu keadaannya emang mengarahkan pikiran itu untuk berbuat kayak gitu. Nah, menurut Syafiq kan itu kan faktor X ya, bukan kemauan diri sendiri awal, tapi karena keadaan memaksa awak. Aku apa yang dunia yang gitu. Menurut Syafiq sih menanggapi yang faktor X gitu seharusnya wak. Iya. Kalau mungkin banyak lah anak-anak yang seperti itu dengan keadaan keluarga yang keadaan seperti itu, anak-anak broken. Syafiq sendiri pun kasihan lah Hiba gitu ya bang. Syafiq hanya mungkin bisa sampaikan pesan gitu. Mungkin kita harus tetap kuat lah, pasti akan ada jalan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kita harus selalu semangat, jangan pernah menyerah gitu. Kita harus punya tekad untuk bisa menjadi sukses di masa depan, dan itu akan merubah nasib kita sendiri.
Dan pesannya jangan dengarkan kata-kata atau omongan-omongan orang di belakang kita yang itu pun makan merusak mental kita lagi. Udah dengan keadaan broken, tambah lo caci-caci orang, bully-bully orang, itu akan merusak. Sangat bahaya, berdampak. Itu salah satunya Syafiq juga sampaikan. Jangan pernah kita membuli-buli, jangan pernah kita nyampaikan kata omongan-omongan yang bisa merusak mental korban, karena perundungan itu adalah perilaku yang tidak baik, perilaku yang tidak menyenangkan. Itu akan merusak hubungan pertemanan kita dengan perundungan tersebut gitu Bang. Di harapannya teruslah berdoa, berusaha dan bertawakal, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kok bicara pengalaman awak saya menghadapi ada kawan yang situasinya kayak gitu, tato broken home atau faktor ekonomi segala macamnya yang membuatnya jadi melakukan hal yang tidak baik ya, tidak positif tadi itu. Tapi ketika disampaikan ang tak paham doh sih. Ang tak paham perasaan yang kini. Akhirnya ketika awak menyampaikan pun merasa tak pas kok jadinya. Akhirnya mengaminkan yang lakukan. Nah, kalau itu Bang, lebih bagusnya dia meluangkan waktu-waktunya dengan kegiatan produktivitas. Jadi kalau kita meluangkan waktu-waktu produktivitas, mencari kesibukan, aktif di organisasi, aktif di kegiatan-kegiatan lainnya, itu kita nggak akan berpikir seperti itu. Nah, jangan dengan keadaan seperti itu diam-diam saya di kamar, pasti akan ada setan yang merayu atau menggoda. Nah, jadi kalau dengan keadaan gitu, cari waktu yang produktivitas, carilah kesibukan gitu, itu akan hilang nantinya. Seperti itu. Oke, berarti dicarikan hal-hal yang mengalihkan pikiran seperti itu. Mengalihkan setidaknya ada masih bisa kok kuat ya. Ada masih bisa kok, walaupun dengan keadaan kayak gitu, insya Allah dia akan jadi orang sukses. Pasti bisa. Pasti bisa. Ikut mah boleh kota lah. Mana calon gini? Boleh sampai ya. Boleh sampai lah. Siap. Nah, tapi kalau cita-cita asli apa? Sebenarnya ya nama anak-anak ketek lah tiba dulu ya Bang. Tentu pasti ada berubah-ubah cita-cita kok, dari ketek, dari TK, dari SD, ada saya yang berubah. Dulu pernah pengen jadi arsitektur, pengen jadi dokter, sudahlah kadi coba. Tapi karena sudah mulai berbaur dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan edukasi, mulai masuk ke politik, ya ndak jauh dari sinan lah gitu. Mungkin pengennya gitu. Insya Allah pengen jadi memimpin suatu daerah yang untuk perubahan di masa depan. Woi, keren. Semoga terwujud ya. Amin. Dan jangan lupa dipersiapkan dari kini kan. Iya, dan jangan lupa lo juga dari SPI karena itu namanya. Biko lah jadi Pak Wali so kan. Iya. Saya kok tengek saya. Enggak tengek saya kalau saya Wak. Padahal Wak lah pernah lo bersebut kan iyalah lama lah 10 tahunan lo aja. Terakhir di mana tuh yo. Saya Nah, berarti kalau dulu pernah mencoba, pernah bercita-cita hal lain ya, tapi setelah masuk ke dunia yang kayak gitu, lingkungan seperti itu, tertarik lah gitu. Ternyata masih banyak yang kita lakukan perubahan. Oke. Dan kebetulan ada kesempatan kayak gitu, kayak Patang tuh ada ajang-ajangnya, pemilihan wali kota cilik ya. Ada kesempatan tuh itu terjun itu kira juara, bahkan terjun ke masyarakat langsung. Itu kan 2002 ya? 2022. Iya, tahun 2022. Kini kan 2024. Kegiatan Sajawah itu dari 2002 ke 2024 berhubungan dengan itu atau Mbak? Nah jadi gitu Bang. Alhamdulillah Syafiq sangat bersyukur lah bisa dapat menang dalam wali kota cilik Kota Padang. Mungkin kalau ndak jadi wali kota cilik Kota Padang, mungkin Syafiq ndak akan dapat lo penghargaan tokoh anak inspiratif from Sumatera Barat tuh Bang. Begitu karena kalau menurut Syafiq, kalau kita hanya dapat penghargaan wali kota cilik Kota Padang, itu kan periodenya dalam 1 tahun. Memang kita jadi wali kota ciliknya itu emang sehari, tapi titel kita sebagai wali kota cilik itu 1 tahun. Jadi 2022 sampai 2023. Kalau kita hanya diam sebagai wali kota cilik Kota Padang, tidak mempunyai pergerakan, kita kan punya titel nih. Kita tidak ada pergerakan, kita tidak punya inisiatif, kurang rasanya Bang gitu. Jadi selama jadi wali kota cilik Kota Padang, Syafiq manfaatkan banyak. Syafiq buat kegiatan-kegiatan dan Syafiq juga aktif di konten Instagram untuk motivasi kegiatan-kegiatan
himbauan-himbauan, cegah perundungan, kegiatan-kegiatan anak lah. Aktif Syafiq sebagai wali kota Cilik Kota Padang. Dan itu pun bermanfaat. Taraso sampai kini, alhamdulillah Syafiq dinobatkan sebagai tokoh anak inspiratif Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 Patang pada hari jadi Provinsi Sumatera Barat, Bang, gitu. Keren. 2022 jadi wali kota Cilik, 2023 jadi tokoh anak inspiratif Provinsi Sumatera Salah Barat. satu bisa dinobatkan alasannya karena banyak kegiatan Syafiq secara inisiatif melihat langsung keadaan kondisi anak-anak, sosialisasi secara sukarela saja ke sekolah-sekolah. Salah satunya juga ada kunjungan-kunjungan ke kabupaten kota gitu. Jadi Syafiq dah hanya fokus Kota Padang, pada waktu itu emang fokus Kota Padang juga. Salah satunya kita juga mendengar lah suara anak-anak di kabupaten kota. Ada Syafiq kan juga tergabung pada KNPI Kota Padang, juga tergabung pada Forum Anak Kota Padang juga, dan Green Generation Sumatera Barat gitu. Oh, berarti banyak masuk forum-forum, Iya, organisasi yang berhubungan langsung dengan pemuda dan anak-anak. Pemuda, anak-anak dan masyarakat ya itu Iya. ya. Jadi karena kegiatannya banyak kegiatan inspiratif, kegiatan yang inisiatif juga dari diri sendiri ya. Tidak hanya Syafiq besok kegiatan Niko, Syafiq bisa bukan hanya itu, tapi ada yang inisiatif sendiri, ikut kegiatan semacamnya. Dan itu diwadahi oleh organisasi-organisasi tadi Tek Ba. Nah, itu kegiatan semua kontribusi Syafiq dari inisiatif Syafiq aja, pakai uang pribadi, atas dasar pribadi, atas dasar kemanusiaan Syafiq, Bang. Oke. Kalau misalnya kayak pribadi kayak gitu tuh, Mbak sih tanggapan dari masyarakat kan sih kayak gitu, nggak tahu kayak gitu kan? Iya. Mbak sih pas Syafiq turun kayak gitu tuh. Nah, salah satu kegiatan kita mungkin boleh Syafiq ceritakan mungkin ya, Bang. Boleh sampai habis. Salah satu kegiatan yang Syafiq laksanakan itu kunjungan ke melihat langsung visit lah ke Desa Tandai di Kabupaten Solok Selatan. Itu di tahun 2024 ini, Bang. Itu sesudah Lebaran kemarin. Setelah Lebaran. Nah, itu jadi cerita tuh awalnya Syafiq kan ada salah satu pertanyaan yang perlu kita jawab dari beberapa media untuk bisa di-up ke artikel terkait jalan Solok ke Solok Selatan yang rusak parah. Nah, jadi Syafiq sampaikan sebenarnya memang itu tidak ada hubungan sangkut paut dengan Syafiq karena itu kan masalah infrastruktur di bagian pemerintah lah gitu kan. Syafiq anak mengalu hubungannya jalan kan sebenarnya kan tidak ada gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ternyata sakete adolo gitu. Hubungannya dengan Syafiq apa? Tokoh anak inspiratif tentu perlu merespon bagaimana kondisi jalan tersebut karena juga sangkut paut dengan anak-anak. Kenapa? Tentu anak-anak dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan tentu juga mengakses jalan tersebut. Berdampak buruk dong kepada anak-anak jika jalannya berbahaya untuk dia kok terjadi kecelakaan malapetaka, kita kan nggak tahu. Nah, salah satu hak anak juga mendapatkan akses yang layak dari pemerintah. Nah, itu Syafiq respon, ternyata di-up dan disorot oleh media. Dan tak lama kemudian disorot, di post ke salah satu Instagram daerah di Solok Selatan. Ternyata ada salah satu masyarakat dan pemuda di Solok Selatan yang ngekontak Syafiq lewat Instagram. Kirim foto-foto anak-anak di desa Tandai di Kabupaten Solok Selatan yang sudah tadi kita tayangkan juga. Itu nampak tuh kan Bang, jalannya emanglah rusak parah. Dengan keadaan jalan yang seperti itu, anak-anak pergi ke sekolah kan juga sangat luar biasa perjuangannya. Itu tidak hujan, apalagi hujan. Nah, itu Syafiq visit langsung ke sana. Sebelumnya Syafiq temui Pak Wagub, Bang. Syafiq silaturahmi dengan Pak Wakil Gubernur Bapak Udi Junaudi, juga membuat video ajakan. Nah, Syafiq juga aktif di konten Instagram untuk video ajakan himbauan cegah perundungan. Ada dengan Pak Indri Septa, ada dengan Buya Maildi, ada juga dengan Pak Wagub. Nah, pada saat silaturahmi dengan Pak Wagub, Syafiq sampaikan di sela-sela, Pak Wagub, insya Allah Syafiq mau ke Solok Selatan. Sepertinya daerah Desa Tandai Solok Selatan perlu juga lah Syafiq lihat kondisinya bagaimana. Kita kan nggak tahu gitu kan. Bisa jadi di fotonya jalan, di foto mungkonya kok jalan buruk, bisa jadi alun tahu di belakangnya ala kiro rancak kan, wah nggak tahu gitu. Dan perlulah Syafiq visit langsung ke sana gitu, melihat keadaannya bagaimana. Karena di foto ini kalau dilihat juga cukup miris. Pak Wagub bilang kan, oh boleh silakan, bagus itu, lanjutkan, kata Pak Wagub kan Bang. Dan ternyata pemuda di Tandai, Kabupaten Solok Selatan di Sangir itu masih berada di Tandai ini masih berada di pusat Kabupaten Solok Selatan Bang, di Penangaro, masih satu kecamatan. Dan akhirnya sesudah lebaran kemarin kan THR lagi jebol tuh Bang, pitih lagi lumayan lah kan gitu. Nggak ada niat mau beli yang lain, suatu yang lain.
pengennya tuh emang pengen ke sana lah ke Desa Tandai dengan uh, secepat mungkin, tapi nggak tahu caranya gimana. Ada THR, ya udah pakai THR-nya aja kita pergi ke Desa Tandai. Itu pakai Honda sih ke sini nih Bang, pakai motor ke Desa Tandai, Baduo Jawa Bang. Itu Syafiq Baduo saya Jawa Bang, dan nampaknya pemuda-pemuda masyarakat menanti dan kedatangan kita gitu, dan kayaknya butuh sekali gitu kan. Tentu Syafiq berangkat dari Padang Teluk Selatan, dan kita di Tandai itu sehari 2 malam lah, udah termasuk perjalanan. Itu pas Syafiq sampai di Desa Tandai itu melihat keadaan yang emang cukup miris lah Bang, melihat keadaan jalan seperti itu yang digunakan oleh anak-anak Desa Tandai untuk bisa mengakses sekolah. Itu semua di Desa Tandai jalannya seperti itu gitu. Dan di dalam Desa Tandai itu ada 2 sekolah, ada SMP dan SD juga. Nah, Syafiq melihat dan harapannya, dan kita kan udah nampak nih, jadi Syafiq bisa sampaikan langsung ke Pak Gubernur nanti misalnya keadaan Desa Tandai seperti ini. Nah, alhamdulillah sesudah dari Desa Tandai Sulawesi Selatan beberapa hari sudah itu Syafiq langsung atur jadwal dengan Pak Gubernur untuk bisa silaturahmi juga Bang, dan juga menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat Desa Tandai. Harapannya kan kita tak menjabat sebagai tokoh anak, diamanahkan sebagai tokoh anak, kan juga dapat menjadi penyambung tangan aspirasi-aspirasi masyarakat seperti itu. Nah, sampai di Padang beberapa hari sudah itu Syafiq sampai di Padang kan Bang, langsung tuh bertemu dengan Pak Gubernur beberapa hari sudah itu. Kita silaturahmi dengan Pak Gubernur, Syafiq sampaikan ke Pak Gubernur, ini keadaan anak-anak Desa Tandai ini Buya, boleh dibantu, semoga harapannya ada pembangunan infrastruktur secepatnya. Pemuda dan masyarakat Desa Tandai sangat berharap akan ada pembangunan jalan yang lebih layak untuk anak-anak yang ke sekolah di Desa Tandai seperti itu Bang Desbi. Jadi kegiatan-kegiatan Syafiq semua itu inisiatif sendiri aja, kontribusi, tidak tokoh anak ini. Mungkin banyak yang kira kita dapat dikasih inilah, dikasih ini, dikasih honor, dikasih ini. Sebenarnya tidak ada. Kita itu adalah titel saja. Kita tentu menjalankan amanah sama seperti tokoh masyarakat, seperti contoh seperti itu. Mungkin banyak yang mengira kita kegiatan-kegiatannya dari pemerintah. Sebenarnya tidak, inisiatif dan kontribusi kita sendiri saja itu dipertanyakan gitu. Oke, keren. Iko baru tokoh anak inspiratif, karena anak inspiratif yang punya inisiasi dan kontribusi untuk ke masyarakat yang langsung. Kok pembicaraan sedang seru-serunya kok, tapi ada yang kelewat gitu. Apa tuh Bang? Nah, ikonya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Di sana, jangan lupa saksikan Tampek Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang. Bisa sana tonton langsung di TV-nya kan. Kalau ada TV tidak masalah, bisa tonton live streaming di Facebook, Instagram maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa juga sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjutkan lagi bicara kita bersama tokoh cilik inspiratif Ranah Minanggo bersama Syafiq. Syafiq, dari tadi kita ngobrol ya. Kok awak merasa nak ngecek sama remaja usia belum 17 kok? Kayaknya isi kepala banyak tuh kita. Emang di sekolah emang diajarkan untuk public speaking semacam tuh? Sebenarnya kalau untuk belajar public speaking, Syafiq dari SD udah coba belajar lah, mengetahui apa itu public speaking, bagaimana kita berbicara komunikasi dengan orang-orang di atas kita, berbicara dengan teman-teman. Terus Syafiq suka lah gitu untuk mempelajarinya gitu Bang. Dan aktif di organisasi, karena mungkin salah satu faktor aktif di organisasi gitu. Dan masuk ke Arisalah, ditambahlah dengan pondasi-pondasi ilmu, pengetahuan, wawasan lah di Arisalah. Oke. Ya, karena untuk public speaking sendiri itu bukan suatu hal yang mudah ya. Pertama, untuk menumbuhkan kepercayaan diri itu susah tuh. Tambah lah ngecek tadi, mulai dari mimik wajahnya, ekspresinya, intonasinya, bahkan sistematis kata-katanya pun keren mana loh di usia yang sekiko kok. Itu belajar dari senior kayak gitu ya. Oke, berarti anak muda yang seusia Syafiq kok perlu ditiru bahwa itu ya, itu skill ya. Skill, mulailah asah-asah skill setidaknya public speaking kok. Awak menyampaikan ke sehebat awan kan, awak hebat, tapi menyampaikan apa nan awak isi kepala awak kalau nak bisa menyampaikan dengan baik kan
nggak lama juga gitu Iya. kan. Tapi kalau misalnya isi kepala awak banyak gitu, bisa lo menyampaikan sampai lo ke orang lain kan keren. Ah, Apalagi untuk jadi pemimpin ya. iya. Untuk pemimpin tuh public speaking tuh ibaratnya kayak paling atehnya lah dulu ya. Di bawah tuh mungkin skill-skill yang lainnya. Nah, Safik sendiri emang hobi ngomong kah atau aku awak cukup tertarik dengan public speaking Safik? Kalau hobi ngomong sebenarnya paling yang butuh-butuh saya gitu kan. Seperti komunikasi dengan orang-orang, tentu kita harus ngomong lah gitu. Intinya kalau dari public speaking menurut Syafiq harus percaya diri saya gitu bang. Itu harus awak harus percaya diri bah gitu untuk bisa pede dalam berbicara gitu. Kalau untuk tampil-tampil misalnya, pasti mungkin banyak kawan-kawan yang nanya, "Bah sih bisa percaya diri pas sambil tampil gitu kan? Pas di undang-undang gitu, pas jadi pembicara gitu." Sebenarnya anggap sih wak kayak motota biasa gitu kan. Nah, ngalir saya gitu, ngalir saya anggap saya kayak motota biasa. Dan anggap wak di panggung. Kalau anggap di panggung tentu akan tremor bahasa-bahasanya gitu ya. Nah, salah satunya harus percaya diri dan anggap saja kayak ngomong biasa gitu. Anggap sih ngecek biasa Iya, ya. ngomong-ngomong biasa sama kawan gitu kan. Gitu. Ya karena faktor percaya diri itu pun cukup susah ya. Iya. Apalagi dengan entah adalah hubungan sama mental health kena tahu lah. Ya kan karena orang tidak bisa mengekspresikan diri akhirnya tidak percaya diri untuk tampil di muka umum pun ya lah kawan salah angsel aja kan. Ujung-ujungnya kawan dia hebat ya kan. Iya. Dan Safik bisa hadir dengan anak remaja yang bisa tampil dan bisa menyampaikan tuh keren bana awak mungkin ikut kata-kata yang paling sering awak ucapkan dari awal ya karena awak jarang mana bersebut anak-anak muda kayak Safik kalau ada topi aku angkat topi itu. Itulah kira salut bana awak. Nah untuk Safik sendiri kan di usianya kini masih 16 tahun ya 16 tahun kan masih panjang ya masih panjang sedangkan hobi tadi saya banyak berubah-ubah ya kan Iya. dan akan tinggi peluangnya pun untuk masih berubah-ubah untuk segala hobi-hobi. Kalau hobi Safik yang lain apa? Olahraga, apa kesenian? Nah, kalau hobi Syafiq sendiri itu baca buku, Bang. Syafiq di hari salah mungkin salah satu di hari salah dak malam tuh mungkin nggak bisa mengaruh kan. Kalau di luar mungkin anak-anak di luar mungkin bisa megang gadget. Kalau di hari salah tentu nggak bisa. Itu kalau mengalihkannya dengan itu mungkin Syafiq baca buku itu kan. Tapi tergantung bukunya tuh kayak buku biografi gitu. Lebih suka ke buku-buku biografi tokoh lah gitu. Dari dulu suka banget baca-baca buku gitu. Tapi kalau orang kan anak-anak muda ini kan novel. Kalau komik kalau itu novel mungkin ada tertarik. Nggak suka paling lah di tengah beko ndak baca ledo itu. Kalau biografi tokoh itu emang kepo banget Syafiq Bang. Penasaran banget bahannya bisa berada di titik tersebut. Awal karir, awal caritonya bisa menggapai masa depan seperti itu. Keren. Anak muda kini hobi baca buku tuh jarang loh. Jarang wana. Awak di usia Safik tuh hobi mana baca buku? Kini jarang. Karena faktor lah di sosmed kan bisa baca atau di Google bisa baca gitu kan. Nah, membaca tentang biografi atau karya-karya yang lain itu pun menurut awak sangat keren ya wah. Misalnya contoh biografi siapa sih tokoh inspiratif dari yang Safik Nobana tokoh yang favorit lah. Ya, salah satu Bu Hamka contohnya. Nah, satu Bu Hamka dari keteknya sampai wafat ya meninggal dunia itu kan butuh bertahun-tahun ya hidup. Iya. Kini wak tinggal baca dalam cek buku dan kita cukup mengcopy hal-hal positifnya positif ya. kita bisa ngambil apa yang positif dilakukan oleh Bu Hamka itu bisa kita lakukan juga. Yang relate dengan kini pun ya. Nah, itu dari Bu Hamka baru tuh. Ya. Lalu saya yang lain kan yang tokoh lainnya. Dan kita hanya membaca cukup dalam satu buku tanpa perlu merasakan juga yang bertahun-tahun. Iya. Itu keunikan dari membaca tuh ya. Dan kalau kawan-kawan gini Mbak ada yang kawan-kawan Safik hobi baca buku juga berarti. Beberapa ada. Tapi kalau Syafiq lihat nampaknya emang di era-era kini mungkin kurangnya minat baca anak-anak muda di Sumatera Barat, tak hanya Sumatera Barat, Indonesia lah tibanya gitu Bang. Minim lah literasi orang awak tiba itu literasi kita sangat minim kalau dilihat di data-data
akun-akun kementerian itu minat baca anak muda memang sangat Turun ya. turun, dan harapannya mungkin bisa ditingkatkan lagi dengan beberapa gebrakan-gebrakan baru dari pemerintah. Harapannya adalah Yang kegiatan-kegiatan. concern kayak gitu Iya. ya. Oke. Syafiq, harapan dan cita-cita yang pengen diwujudkan dalam waktu dekat atau jangka waktu yang panjang apa? Harapan Syafiq kepada anak-anak muda salah satunya, kita bahas anak muda dulu. Harapannya semoga anak-anak muda terus, pesan Syafiq ke anak-anak muda, teruslah berkarya, terus tetap semangat, berpikir demokratis, jangan pernah menyerah, karena kalau kita menyerah itu tidak akan bisa menentukan masa depan kita nantinya. Kegagalan itu biasalah gitu. Ambil kegagalan itu sebagai pelajaran, karena kegagalan adalah guru terbaik. Jadi sejatinya dari kegagalan kita bisa belajar bagaimana kita untuk mencapai masa depan. Harapannya anak-anak muda ke depannya bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, menjadi orang-orang sukses yang bisa membanggakan sekolah, bisa membanggakan orang tua dan sanak saudaranya, seperti itu, Bang Rizky. Oke. Kalau di awalnya pernah gagal itu lebih baik daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Oke. Syafiq, terima kasih banyak Syafiq Iya. ke calon pemimpin masa depan. Semoga sukses ke depannya dan awak pengen mencari di 10 tahun, 20 tahun atau di era emas 2045 nanti. Iya, Syafiq adalah salah satu pemimpin di Sumatera Barat kau. Oke. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Nusana Sadonya, demikianlah bincang-bincang kita bersama anak inspiratif dari Sumatera Barat kok, dari Thoyibal Syafiq. Semoga banyak hal-hal positif yang bisa kita petik dari pembicaraan kita nah 1 jam kok. Ambo Rizky Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.